Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Irawan, CGP Angkatan 11 akan melakukan percakapan pra-observasi yang dimana saya telah ditemani oleh rekan sejawat saya selaku objek observer, yaitu Ibu Nurul Wardani yang siap melakukan kegiatan pra-observasi dengan saya ke depannya. Baik, kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya Ibu ya untuk datang ke sini bersua dengan saya. Ya. Nah, kira-kira apa tujuan ya agar di dalam pembelajarannya Ibu nanti dapat membagikan semangat siswa? Adakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang lebih mengutamakan keaktifan siswa kita? Tujuan yang ingin saya capai dari pembelajaran yang akan saya laksanakan ini adalah siswa mampu memahami cara membuat karya anyaman dengan menggunakan kertas pulbalot dengan berbagai pola. Dan dalam membuatnya itu mereka juga bisa membuat dengan kreatif. Wah, itu tujuan yang sangat bagus sekali itu ya. Kalau boleh tahu menurut Ibu ya, akan menjadi apa yang menjadi indikator dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Indikator yang ingin saya lakukan itu adalah membuat siswa itu senang, mau untuk membuat karya anyaman itu. Ya, menarik sekali ya. Jadi fokus pada pemahamannya mereka itu senang dengan teknik-teknik, kemudian hasil karya yang mungkin rapi bagi mereka, dan kreativitas siswanya juga ini dibutuhkan ya, karena membuat suatu karya anyaman itu membutuhkan teknis atau pola yang menarik bagi siswa. Nah, kira-kira apa strategi yang sudah Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang saya gunakan yang pertama tentunya saya mempersiapkan bahan ajar dulu. Setelah itu saya juga membuat video tutorial dalam membuat pola dasar anyaman. Dari yang pertama tentunya saya akan mengasih tahu anak-anak itu bagaimana cara membuat sebuah pola anyaman dasar dan tutorial juga menonton video menonton video tutorial bagaimana cara membuat anyaman yang mudah dan menghasilkan anyaman yang bagus. Baik Bu ya, strategi yang baik sekali yang Ibu sampaikan, itu strategi yang sangat bagus. Nah, kalau nantinya siswa mengalami kesulitan di dalam proses pembelajarannya, apa yang Ibu rencanakan untuk membantu mereka? Kalau ada anak-anak atau siswa yang kesulitan, itu tentunya saya akan mendampingi mereka, mendatangi mereka, karena ini kan kegiatannya berkelompok. Jadi saya mendatangi siswa yang mengalami kesulitan itu, mendampingi dia dalam membuat pola dasarnya. Dan kebetulan juga anak-anak itu membuat pola dasar dari anyaman itu saya tidak harus berfokus pada satu anyaman saja, tetapi berbagai pola. Jadi kita akan memberikan mereka pola dasar dulu yang lebih mudah sehingga mereka senang dan mau untuk membuat anyaman itu. Ya, suatu ide yang baik sekali yang Ibu utarakan tadi, yaitu memberikan pendekatan yang fleksibel ya, terutama sesuai kebutuhan siswa. Nah, menurut Ibu, hal yang penting ya agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar itu yang bagaimana? Pembelajaran supaya lancar ya, tentunya yang pertama adalah kelas yang kondusif ya. Kelas itu harus kondusif. Terus juga ketika saya mengajar juga dalam mengarahkan anak-anak itu
mereka paham apa yang saya arahkan, Ya. terus dan mendampingi anak-anak itu dalam membuat karya anyaman. Iya, ya. Setuju sekali ya dengan pendapat Ibu ini. Dari semua yang kita bahas tadi, langkah apa yang akan Ibu prioritaskan untuk memastikan semuanya ini berjalan sesuai apa yang Ibu rencanakan? Langkah yang saya laksanakan yang tentunya yang pertama itu saya betul-betul harus menyiapkan bahan ajar yang sesuai, kemudian alat dan bahan yang akan kita pakai praktiknya itu harus sudah tersedia. Dan saya juga akan memberikan contoh bagaimana cara membuat karya anyaman itu di depan dulu supaya mereka juga secara langsung melihat bagaimana cara membuat anyaman. Wah, ini rupanya Ibu Nurul Wardani ini sangat menguasai sekali rupanya. Ya, saya sudah melihat Ibu sudah mempunyai rencana yang jelas dan matang. Nah, sebelum kita tutup ini sesi praobservasi ini, apa kesimpulan yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapat ini bahwa sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu perlunya kita merencanakan apa yang akan kita gunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Siap, ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibar yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi praobservasi dengan saya. Dan mudah-mudahan nanti dalam setiap pembelajarannya itu dapat memberi dukungan yang besar terhadap anak untuk kemajuannya, dan terutama dalam pembelajaran Ibu semoga sukses ke depannya. Terima kasih juga, sama-sama. Sama-sama ya. Terima kasih banyak. Dan mungkin nanti kita akan melakukan sesi observasi di kelas. Nah, di mana saya nanti akan mendampingi berada di belakang Ibu sambil menyaksikan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, di mana itu saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan percakapan praobservasi yang kita lakukan tadi. Siap Ibu? Siap. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nyamannya. Ya baik, dalam sesi ini ya kita ditemani lagi oleh objek observasi kita Ibu Nurwardani yang dalam hal ini akan melakukan sesi pasca observasi dengan beliau ya, dimana dalam pengamatan tadi dalam melakukan observasi kegiatan pembelajarannya di kelas ya. Baik, kita langsung saja kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya lagi untuk berbincang-bincang dengan saya, berdiskusi pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu ini setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, pembelajaran berjalan dengan lancar Ya. sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ya, itu adalah kabar yang baik sekali ya, karena menurut Ibu apa saja yang berjalan dengan baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung tadi? Pembelajaran yang berjalan dengan lancar ya. Pertama itu ketika saya mengawali dengan penjelasan tentang mengenai cara-cara pembuatan karya anyamannya. Ya. Terus kemudian juga tutorial video dalam membuat karya anyaman Ya. dan kegiatan dalam membuat karya anyamannya juga itu berjalan dengan lancar karena anak-anak itu antusias untuk membuat karya anyaman. Bagus sekali tadi Bu ya. Saya juga melihat antusias siswa itu saat memilih pola, kemudian dan mulai melakukan anyaman ya terhadap pola-pola tersebut. Nah, menurut Ibu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan tadi? Pembelajaran berdiferensiasi yang saya katakan itu ketika ada anak yang kesulitan dalam membuat pola atau kelompok mereka itu, saya mendekati mereka untuk memberikan arahan cara bagaimana membuat pola sederhana. Kalaupun misalnya ada kelompok yang merasa kesulitan, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk membuat pola anyaman yang paling mudah, sehingga mereka itu percaya diri untuk membuat karya anyaman. Baik sekali ya, langkah yang Ibu tadi ambil itu sangat efektif, pendekatan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa dan jelas ya sangat berdampak positif bagi kebutuhan siswa. Nah, apakah ada tantangan yang Ibu temui ya, selama dalam proses observasi tadi? Ya, tantangan itu pasti ada. Yang tantangannya itu seperti mengatur waktu yang mengatur waktunya yang itu supaya merata kepada semua kelompok itu belum bisa diatur dengan bagus. Ya, ini merupakan suatu pendekatan yang sangat baik ya, dengan prioritas yang sangat tepat, kemudian siswa dapat terpenuhi. Nah, dari pengamatan saya tadi itu suasana kelas juga terasa kondusif, kemudian dan siswanya terlihat nyaman saat bekerja. Nah, apa hal yang ingin Ibu tingkatkan dari pembelajaran berikutnya nanti? Untuk berikutnya kebetulan kan pembelajaran yang sekarang itu masih pola dasar dalam membuat karya anyaman. Untuk berikutnya adalah membuat karya anyaman yang memang sudah terbentuk. Jadi saya itu saya mempersiapkan lagi bagaimana membuat sebuah karya anyaman yang sudah jadi dengan membuat praktikkan dulu sebentar ya supaya mereka itu semakin antusias untuk membuat karya anyaman yang sudah jadi. Ya, luar biasa sekali ya, itu ide yang bagus sekali dari Ibu Warini ya, latihan kecil yang bisa pemanasan yang efektif bagi siswa-siswanya dalam membuat kreasi-kreasi yang baru. Nah, apa kesimpulan Ibu dalam pembelajaran atau diskusi kita ini hari ini? Kesimpulan saya untuk hari ini ya, dalam sebuah proses pembelajaran pentingnya sebuah perencanaan. Bagus sekali Bu, sebuah perencanaan ya, kesimpulannya yang sangat baik ya, suatu perencanaan ya didukung dengan pembelajaran yang efektif dan lancar sehingga membantu proses berjalan dengan baik ya.
Kemudian apa langkah konkret yang akan Ibu ambil ya, untuk pembelajaran selanjutnya? Langkah konkret lebih apa namanya, membuat video yang lebih menarik Ya, lagi, video yang menarik. membuat video menarik dan latihan sebelum mulai Ya, pembelajaran. latihan sebelumnya. Bagus sekali Bu ya. Ya. Saya percaya pembelajaran yang berikutnya akan semakin menarik dan baik. Terima kasih atas dedikasi Ibu yang sudah meluangkan waktunya sebagai objek ya observasi saya, baik dari paskanya ya, dari pranya tadi sampai ke paskanya hari ini. Terima kasih Bu atas ya. Sekali lagi terima kasih atas luangkan waktunya berada di tempat ini berdiskusi dengan saya. Saya sangat bangga sekali yang mempunyai rekan sejawat dengan Ibu yang dalam hal ini melakukan proses kegiatan pembelajaran di kelas. Ini sangat membantu sekali bagi siswa-siswanya dalam memajukan intelektualnya mereka, terutama di bidang pendidikan. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Terima kasih juga atas ilmunya. Semoga sukses ya. Amin. ke depannya. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.